Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gani Indrianto, mewakili teman-teman Pak Agus Nugroho Agus Haryono dan Priyadi Beniwaluyo dari Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami, yaitu dengan judul Implementasi Load Balancing Internet guna peningkatan akses penggunaan pada kantor BPKAD Kabupaten Sorong Selatan. Nah, ada 4 bahasan. Pertama, kami akan pendahuluan, kemudian 2 metode pelaksanaan, 3 hasil, 4 kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama. Nah, mitra kami itu dari kantor BPKAD Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Sorong Selatan kira-kira ada 150 km dari kota Sorong. Nah, mereka mengundang kami dengan menyampaikan berbagai macam persoalan. Persoalannya seperti ini, yaitu mereka berlangganan 4 internet, yaitu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 itu langganan IndiHome, ya, dengan up to sekitar 30 Mbps, up to ya, IndiHome ditempatkan di ruang lobby. Kemudian IndiHome kedua ada di ruang pembukuan, IndiHome ketiga di ruang aset, dan 1 jalur Astinet. Jalur Astinet, di mana kalau Astinet ini tidak up to, tetapi dia provider yang berbeda. Nah, permasalahan yang dia sampaikan adalah ketika seseorang atau karyawan itu berpindah dari satu kantor ke kantor yang lain, itu misalnya saat dia video call atau voice call, dia terputus. Nah, karena dia harus berpindah SSID. Karena setiap IndiHome tersebut diberikan SSID yang berbeda. Tadi terputus ketika video call, dan dia harus berpindah ketika pindah ke IndiHome terdekat, dia harus menyesuaikan SSID yang ada. Kemudian bandwidth internetnya, ini keluhan juga. Ada keluhan ketika di ruang aset misalkan, karena di situ banyak yang menggunakan, maka sebelum 1 bulan, itu paling 1 minggu, itu VUB-nya sudah tercapai sehingga bandwidth-nya sangat lemah sekali. Padahal dia butuh koneksi ke pusat, kadang telepon, dia harus berpindah ke lobby kah atau ke ruang Pak Kepala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akses internet itu tidak merata, ya, jadi ada blank spot. Sebenarnya mereka sudah memiliki topologi yang ada, yaitu topologi jaringan yang sudah ada, exciting sudah ada. Topologi ini dibuat untuk memasang IP kamera, kemudian juga memasang IP kamera, kemudian juga untuk akses aplikasi SIMDA menggunakan wireless. Hanya saja untuk internetnya belum terintegrasi. Nah, ini permasalahan yang ada di Sorong Selatan. Nah, kemudian dari hasil wawancara atau diskusi kami dengan pihak mitra, kami coba tawarkan solusi. Nah, solusinya adalah, pertama adalah kita ingin gabungkan 3 buah IndiHome dan 1 Astinet ke dalam 1 jalur load balancing. Nah, khususnya ini untuk mengatasi bagaimana kuota IndiHome itu supaya tidak, ya, habisnya itu merata, jadi tidak seperti sebelumnya. Kemudian kita gabungkan dengan Astinet supaya nanti Astinet ini sifatnya unlimited. Nah, tapi bandwidth-nya kecil. Nah, dari IndiHome ini kita gabung ke dalam 1 load balancer. Jadi kita pasang load balancer untuk menggabungkan 3 jalur tadi. Kemudian output dari load balancer kita gabungkan lagi dengan Astinet. Ini jadi load balancer yang utama. Itu langkah pertama. Kemudian solusi kedua, supaya pegawai itu tidak perlu repot lagi untuk login dan kehilangan sinyal, kita buat jalur seamless. Jadi dia bisa berpindah roaming dari satu akses point ke akses point yang lain. Jadi layaknya kalau kita menggunakan handphone, menggunakan data, pergi kemana-mana tanpa terputus. Kemudian juga kita atur
kuota, karena kita tahu ketika ada penggabungan tentunya kapasitas bandwidth juga akan lebih ya. Nah, kalau lebih itu cenderung user itu akan boros bandwidth. Nah, untuk itu kita atur kuota per user, kita atur supaya terjadi keadilan. Kita menggunakan hotspot dan radio server. Kemudian mengatasi blank spot, kita adakan, kita benahi ya. Untuk mengatasi blank spot, kita benahin dengan penataan topologi jaringan. Nah, itu solusi yang kami tawarkan. Nah, kemudian menginjak bahasan kedua, metode pelaksanaan. Pengabdian yang kami lakukan, kami jalankan dengan pendekatan metode community based research, di mana mitra terus berperan aktif dan berkolaborasi dalam berbagai aspek kegiatan. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami berkoordinasi dengan mitra itu untuk mengidentifikasi permasalahan dan seterusnya, serta bagian solusinya kami selalu diskusi dengan mereka. Nah, kemudian setelah kami koordinasi internal, yaitu di Jogja. Jadi kami buat bagaimana rencana aksi dan persiapan SDM yang akan kita bawa. Nah, setelah itu pelaksanaan itu bulan Oktober 2022 itu kami lakukan perbaikan, konfigurasi, kemudian sekaligus transfer pengetahuan, karena saat pelaksanaan pengabdian mitra juga kami libatkan, kami kasih tahu apa yang perlu dikonfigurasi, meskipun mungkin mereka tidak menguasai secara teknis 100%, tetapi paling tidak dia paham apa itu router, apa itu access point, dan seterusnya. Kemudian bulan Oktober 22 sampai 2003, ya ini kami sebenarnya saat ini masih pendampingan. Kami lakukan pendampingan, push transfer pengetahuan. Ini langkah-langkah yang kami lakukan. Nah, ini dokumentasi yang kami lakukan di kantor BPKD Sorong Selatan. Kami ajak sekitar 2 mahasiswa dan mitra mereka ada 3 yang kami transfer knowledge. Nah, kegiatan yang ada di sana yaitu kami lakukan set survei, kami lihat permasalahan, blank spotnya ada di mana, kemudian kami coba untuk konfigurasi alat-alat, kemudian cek di jalur servernya, buat pengkabelan dan melakukan penataan access point. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, hasil. Nah, dari apa yang sudah kami perbuat, kita bisa lihat keberhasilan kegiatan pengabdian kami ini dapat diukur dari dampak langsung yang telah mereka rasakan. Pertama, tidak ada keluhan kuota internet habis. Nah, ini bisa terjadi karena load balancing yang telah kami lakukan dan telah kami implementasikan itu sudah benar dan berjalan sesuai yang kami inginkan. Kemudian bandwidth internet stabil. Nah, ini juga karena tidak adanya VUP yang tercapai, maka bandwidth internet akan stabil karena internet sumbernya dari satu, hasil dari penggabungan. Nah, kemudian yang kedua, semua staf memiliki kesempatan yang sama dalam akses internet untuk mendukung pekerjaan. Nah, sebelumnya itu internet itu hanya diakses oleh beberapa staf karena tadi ada FUP-nya. Nah, dengan kita gabungkan semua staf bisa, bahkan sampai staf outsourcing yang ada di situ pun juga kita kasih kuota. Nah, tentunya kita implementasikan yang namanya user manager dan kita batasi ya, tergantung tingkat kebutuhan mereka. Kemudian area akses internet juga sudah merata di setiap ruang dan lorong gedung BPKD. Nah, ini karena kita sudah lakukan penataan access point supaya menghilangkan blank spot. Kemudian implementasi seamless wireless juga sudah berjalan. Nah, ini implementasi dari seamless sehingga mereka tidak perlu lagi berganti SSID, karena kami buat SSID-nya tunggal. Kemudian mitra secara mandiri sudah dapat melakukan perbaikan jikalau ada permasalahan jaringan internet. Nah, ini terindikasi dari setiap bulan. Jadi ketika awal 2023 itu masih banyak sekali bagaimana kami harus membimbing.
Tapi lama-lama sampai sekarang ini sudah kadang-kadang cuma sebulan 2 kali, kadang nggak ada. Nah ini berarti proses pendampingan kami sudah berjalan. Nah, model pendampingan kami adalah ketika mereka ada permasalahan, maka mereka akan kontak saya secara video call, kemudian saya coba untuk bantu step by step apa yang dia lakukan. Kita lihat di sini kalau kita lihat load balancing-nya di TP-Link juga terlihat bahwa jalur di IndiHome juga sudah tersebar ya, tersebar di 3 jalur. Selain itu juga kalau kita lihat di gateway ini juga output dari TP-Link ini kita gabungkan dengan yang Astinet. Terlihat bahwa di sini juga bandwidth-nya juga sudah tersebar secara merata, sehingga ini bukti bahwa load balancing juga sudah berjalan secara baik. Kemudian terakhir kita akan lihat kesimpulan dari pengabdian ini bahwa kegiatan pengabdian masyarakat di kantor BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah berjalan dengan baik. Kemudian tim UKDW dan mitra dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Ketiga, proses pendampingan secara online dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan mitra. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih.